apakah santri ini yang Ustadz definisikan itu harus terjun dalam dunia politik secara praktis umpamanya? Mereka dalam tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda, tidak harus semuanya ya. Tidak semuanya. Tidak semuanya. Ada yang di pesantren, dia mengajar, dia tidak harus ikut partai politik, tidak harus. Tapi dia bisa berembuk dengan partai politik, dia bisa memberikan masukan-masukan, membuat saluran kepada mereka-mereka yang bisa langsung kepada politik praktis. Kalaupun saya tidak takut itu negeri kita ini habis sumber daya alamnya, habis, saya nggak takut. Kalau penduduk negeri ini berakhlak mulia, bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barokat minas sama'i wal ardh, akan dibukakan berkah dari langit dan dari bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam acara Sudut Pandang, bincang ringan seputar dinamika umat Islam. Hari ini kita akan bicara tentang santri dan politik. Dan alhamdulillah telah hadir di hadapan kita semuanya narasumber kita, Kiai Haji Muhammad Halim. Beliau sebagai pengasuh pondok pesantren Takmirul Islam, juga sebagai anggota Dewan Syuro di SKS, dan juga sebagai ketua Forum Ulama dan Tokoh Umat Islam Solo Raya. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih Ustaz? Alhamdulillah, pinaringan sehat. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, hari ini kita akan bicara tentang politik dan santri. Nah, apa sih sebenarnya definisi santri itu, Ustaz? Okay. Definisi santri yang mungkin difahami secara umum adalah orang yang pernah mondok. Itu gampangnya. Tapi dalam hal ini definisi santri bagi saya itu ada sesuatu yang perlu direvisi sedikit lah dalam yang saya anggap sebagai santri adalah seorang muslim, orang muslim, orang Islam, menjalankan sholat 5 waktu, tahu menjalankan rukun Islam lah dia. Bagi yang mampu ya membayar zakat, bagi yang sudah mampu pergi haji. Dan dia berakhlak mulia, itulah santri. Ciri khususnya berakhlak mulia. Tapi juga harus seorang muslim. Ada orang yang belum muslim, non muslim, tapi akhlak mulia juga ada juga. Tapi itu tidak disebut santri kalau menurut saya. Berarti definisinya luas ya, Ustaz? Ya, luas. Tidak harus orang yang sudah mondok, atau bahkan ada yang sudah mondok tapi kalau tidak berakhlak mulia, ya saya anggap bukan santri. Berarti lebih pada bagaimana bersikap, tentang keimanan mereka. Secara definisi umum ini tidak mesti siapapun yang harus di pondok, tapi siapapun yang di luar pondok tapi punya kriteria itu, dia sebagai santri. Saya anggap santri. Luar biasa ini. Teori baru ini. Teori baru. Seorang yang mungkin di luar tapi akhlaknya baik, seorang muslim, santri juga. Santri. Yang membedakan apa, Ustaz? Mungkin hal-hal khusus yang memang selain akhlak mulia tadi. Ya, justru akhlak mulia inilah yang nanti akan kriteria akhlak mulia ya jujur, itu akhlak mulia kan, adil itu kan akhlak mulia itu. Dan yang namanya akhlak mulia itu diterima oleh semua manusia. Diterima oleh semua manusia karena itu sesuai dengan fitrah hati. Manusia itu ada fitrah akal, ada fitrah hati, ada fitrah jasmani, ada fitrah roh. Lah akhlak itu merupakan fitrah hati, sehingga semua manusia akan menerima, baik itu muslim maupun non muslim. Dan di mana saja dia berada, dia akan menjadi rahmat bagi manusia. Oh gitu ya. Berarti ini santri ini akhlaknya mulia, dia seorang muslim. Seorang muslim. Nah, itu. Siapapun gitu ya. Siapapun. Ini luar biasa betul nih. Meskipun pernah mondok tapi
akhlaknya mungkin dalam tanda petik kurang bagus, bisa tidak suka bohong, gitu ya, suka mencaci maki orang, suka memfitnah, ya saya anggap bukan santri. Bukan santri. Baik Ustaz, kita bicara tentang santri dan politik tadi. Kalau sudah definisi santri tadi, sekarang dalam konteks politik, apa sih sebenarnya politik yang kita maknai di sini, Ustaz? Nah, politik ini ya maknanya bertingkat-tingkat ya. Politik itu ada yang hanya sekedar yang penting tahu dinamika kehidupan bernegara, gitu. Bagaimana para penyelenggara pemerintah itu melaksanakan menyelenggarakan kehidupan bernegara, apakah sesuai dengan undang-undang apa tidak, terus bagaimana sikap mereka kepada rakyat, apakah bersikap adil, apakah bersikap betul-betul menjalankan sesuai pesan undang-undang apa tidak, itu salah satu definisi berpolitik gitu ya. Tapi ada yang juga tampil sampai masuk ke dalam partai politik. Nah, tapi tadi definisi santri harus dibawa terus, gitu ya. Seorang muslim menjalankan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, rukun Islam dia jalankan, dan berakhlak mulia gitu ya. Itu. Apakah santri harus melek politik kalau begitu? Kalau menurut saya harus. Gimana prakteknya, Ustaz? Ya harus tahu gitu ya, harus tahu. Lalu dia harus berusaha, kalau dia melihat sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan bernegara, dia harus menyalurkan upaya ya mengajak kepada kebaikan. Nah, gitu ya. Ada ketidakjujuran, ya harus ada saluran, dia berusaha menganjurkan kejujuran, gitu ya. Membuat satu perubahan, nah begitu. Berarti santri itu harus berkontribusi. Dia punya ruang untuk melakukan perbaikan pada negara, karena negeri ini kan juga merupakan produk dari para santri kan, begitu kan, produk para santri, dan ini warisan yang luar biasa yang harus dijaga oleh para santri. Jadi kiprah santri terhadap negeri berarti ya? Oh iya, harus. Di antaranya bagaimana melihat tidak baik, dia berusaha untuk meluruskan menjadi baik, tidak memperbaiki dengan cara yang baik. Ya, itu penting itu. Itu ciri khas santri. Baik, ini menarik sekali ya. Berarti santri itu memang harus paham politik, peka. Harus paham, harus peka. Kalau ada persoalan, dia harus ikut terlibat di situ menyelesaikan. Harus terlibat. Termasuk dalam konteks bernegara. Ya, tapi problem yang kita lihat dari ini, kadang santri apatis, Ustaz. Kalau ya dilihat dari sisi mana saja gitu. Oh ini bagus, ada gerakan akhlak mulia yang saya lihat di dalam perpolitikan kita ada gitu ya. Berarti itu santri terlibat itu. Gitu. Padahal dulu berdirinya republik ini tidak lepas dari kontribusi para santri gitu ya. Dan sekarang saya lihat tidak kalah itu kontribusi santri, orang-orang yang berakhlak mulia yang sekarang masuk dalam kancah politik, saya lihat banyak. Berarti dia masih tetap konsis gitu sekarang. saya lihat itu tetap konsis. Itu hal dasar yang memang harus dimiliki itu, Ustaz ya. Harus dimiliki. Siapapun yang terjun ke dunia politik gitu ya. Gitu ya. Harus. Nah, karena memang akhlak mulia itu innamal umamul akhlaqu ma baqiyat. Jadi yang namanya umat atau bangsa itu masih eksis selama ada akhlak. Gitu ya, Ustaz. Wa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Masya Allah. Kalau akhlaknya hilang, maka sebenarnya bangsa itu musnah. Pondasi dasarnya akhlak itu ya, ya. Dan ini harus dibawa dimanapun. Gitu. Harus dimanapun. Dan dilandasi keimanan. Masya Allah. Itulah Islam akan membawa rahmatan lil alamin, akan membawa kasih sayang. Rahmat itu apa sih? Rahmat itu iradatul khair, gitu, menghendaki kebaikan bagi yang lain. Jadi orang berakhlak mulia itu tidak pernah menghendaki buruk pada orang lain. Bagaimana kebaikan? Akan membawa dampak pada orang lain juga berbuat baik. Berbuat baik itu dampak.
Masya Allah. Nah, ya. Oke, Ustaz. Monggo. Ini mungkin di luar paradigma baru mungkin. Perkiraan orang tentang santri, bagaimana keterlibatan dan dunia politik, kemudian ternyata memang masih banyak orang-orang yang mereka berusaha untuk berbuat baik terhadap negeri ini. Nah, itu saya anggap santri itu. Yang penting sholat. 5 waktu dia jaga, dia ini, dan dia membawa akhlak mulia dalam politik, santri itu. Berarti optimis sih dia. Optimis. Tiap saat mesti ada orang yang memang akan membawa itu, memperbaiki dia. Dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun. Masya Allah. Harapan kami begitu. Ya Ustaz, kalau mungkin bisa diperjelas persoalan-persoalan kan, apakah santri ini, tadi kan kalau kita bicara politik kan luas sekali Ustaz. Iya. Apakah santri ini yang Ustaz definisikan itu harus terjun dalam dunia politik secara praktis semuanya? Mereka dalam tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda, tidak harus semuanya ya. Tidak semuanya. Tidak semuanya. Ada yang di pesantren, dia mengajar, dia ini, dia tidak harus ikut partai politik, tidak harus. Tapi dia bisa berembuk dengan partai politik, dia bisa memberikan masukan-masukan, membuat saluran kepada mereka-mereka yang bisa langsung kepada politik praktis. Saya rasa itu sudah keterlibatan yang cukup. Oh gitu ya. Kita mesti harus di partai politik. Harus di partai politik. Atau dia memberikan kriteria-kriteria presiden yang harus dipilih. Gitu. Nah, itu dia memberikan kriteria-kriteria. Memberikan masukan-masukan. Oh, calon pemimpin itu semacam ini. Kriterianya begitu. Islam punya konsep sekali gitu ya. Termasuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Memberikan pencerahan kepada masyarakat. Luar biasa ini ya. Iya. Ya selama ini kadang peran-peran itu diabaikan itu. Diabaikan. Iya. Padahal pencerahan ini satu yang luar biasa ketika masyarakat paham, oh ini loh kriteria pemimpin yang harus kita pilih, sehingga nanti dari kebenaran memilih pemimpin itu akan menjadikan perbaikan dalam segala sisi. Gitu ya. Iya. Masya Allah, luar biasa ini. Kalau kita hubungkan pamai dengan konsep amar ma'ruf nahi mungkar, Ustaz. Ya, justru keterlibatan ini dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Itu harus itu. Kita ini akan menjadi umat yang sukses. Kata Allah, apabila ta'muruna bil ma'ruf wa yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang sukses. Orang punya akhlak tapi dia tidak mengajak. Dia tidak berusaha bagaimana kehidupan itu dalam kebaikan, maka dia belum masuk dalam orang yang sukses. Dia harus terjun ya. Jadi akhlak baik tadi memang menular sekaligus mengajak mereka untuk melakukan kebaikan sebagaimana yang mereka lakukan dalam masyarakat, dalam dunia politik. Dalam dunia politik harus akhlak mulia harus dibawa, karena inilah yang akan membawa kebahagiaan bagi manusia. Ya, Ustadz, coba kita bicara agak lebih khusus Ustadz ya. Tadi kalau santri definisi secara umum, secara luas begitu. Coba kita secara khusus ini, santri yang mereka memang pernah di pondok pesantren. Nah, apalagi itu, gitu apalagi itu ya. Apalagi itu, itulah santri dalam makna yang khusus, sempit itu saya anggap begitu, karena namanya santri berasal dari kata pesantren, kan itu pernah nyantri di pondok, itu santri. Nah, maka kalau definisi itu sebenarnya orang yang pernah mondok di pesantren punya tanggung jawab yang lebih besar lagi daripada definisi secara umum. Punya tanggung jawab lebih besar lagi, harus lebih peduli lagi, harus ikut terjun lagi. Kalau seandainya ada santri yang definisi khusus tadi, dia pernah mondok, tapi justru setelah di masyarakat dia nggak mau aktif. Nggak mau aktif. Gimana caranya itu? Ya biasanya pesantren masing-masing latar belakangnya ini punya cara pembinaan kepada santri-santrinya, gitu ya. Alumni-alumninya, apa kegiatanmu? Gitu. Kegiatan, namanya ngajar ngaji. Kamu harus ngajar ngaji, santri itu harus ngajar ngaji, ya itu kan dalam makna khusus itu, dalam makna khusus. Setelah itu kamu harus terlibat dalam kehidupan masyarakat. Gitu, di politik yang paling penting kamu membawa akhlak mulia. Gitu, gitu.
Kalau kita lihat semacam ini ya Ustaz ya, mungkin nggak ada koruptor Ustaz. Ya berarti memang kurang kuat ini, kurang kuat. Dibutuhkan orang-orang yang memang memiliki akhlak mulia tadi ya, santri-santri berarti dibutuhkan untuk masyarakat. Baik santri, bagaimana santri dalam makna khusus maupun santri dalam makna umum tadi ya. Saya bisa membayangkan tentang yang Ustaz definisikan tadi, kalau orang semua terlibat di masyarakat baik secara politik praktis maupun enggak praktis gitu, tapi membawa nilai-nilai akhlak mulia, nggak akan ada koruptor itu. Dan akhlak mulia itu landasannya iman, Islam ya. Islam. Ada yang punya akhlak mulia, landasannya fitrah kemanusiaan tadi. Saya harus jujur, itu ada. Nah, itu ada juga. Ya. Tapi akhlak mulia yang Islam ini membangun akhlak mulia dari yang mungkin bukan latar belakangnya belum mulia, tapi bisa menjadi mulia. Yang dulunya zalim menjadi adil, menjadi punya sikap. Lah itu yang peranan santri mewarnai begitu itu kalau bisa. Ya. Baik Ustaz, kalau kita kontekskan ke Indonesia sekarang, kan dari perjalanan bangsa ini tadi bahwa Indonesia lahir tidak lepas dari peran besar para santri ya. Para santri. Kemudian dalam perjalanannya juga sebenarnya Indonesia membutuhkan sosok-sosok pemimpin yang memang mampu memberikan warna dan menguatkan Islam. Pendapat Ustaz gimana? Saya melihat orang Islam, para santri adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap berlangsungnya negeri ini. Harus ada rasa tanggung jawab berlangsungnya negeri ini. Berlangsungnya negeri ini yaitu secara formal terlaksananya pembukaan Undang-Undang Dasar. Ini negeri ini berlangsung. Pembukaan undang-undang. Negeri ini harus punya peran dalam menghapuskan penjajahan di muka bumi, gitu ya. Nah, itu harus gitu ya. Harus. Maka negeri ini harus kuat gitu ya. Harus kuat. Mungkin di antara bentuk-bentuk yang perlu dilakukan untuk menjaga Indonesia untuk lebih maju agar nanti pemimpinnya juga adil dan mensejahterakan gitu, apa? Sebenarnya perlu ini ada kerjasama. Jadi pemerintah penting sekali melihat pondok ini sebagai potensi, sebagai kekayaan negeri ini sebenarnya. Pondok pesantren untuk apa? Membina akhlak. Luar biasa ini. Pemerintah harus melihat para pegawai-pegawai pesantren kan dulu 3 hari biar jadi santri semuanya kan gitu kan. Ini menarik ini Ustaz. Satu, pemerintah melihat pondoknya sebagai potensi besar. Kemudian kalau pegawai-pegawai tadi dipesantrenkan jadi santri semua. Jadi santri secara khusus, makna khusus. Dan dididik. Itu nggak perlu mengeluarkan biaya banyak. Nggak perlu pondok, kalau perlu gratis nggak apa-apa. Selain itu untuk membentuk karakter itu kan nggak perlu keluar biaya banyak. Nggak perlu keluar biaya banyak. Pesantren sebulan 500.000, kalau 3 hari ya berapa itu? Biasanya kan train di hotel-hotel gitu ya. Wah, selarang banget. Terus itu mendidik kemewahan. Kalau di pesantren kan tidurnya di masjid, di kloso, toto bandeng kan begitu kan latihan. Ini menarik menurut saya bagaimana usulan Pak Yai ini para pejabat-pejabat pemerintah, kemudian ASN, mereka disantrikan dulu, dididik karakternya sehingga memang nanti ketika mereka menjadi seorang pejabat akan menjadi pejabat yang memang memiliki karakter dan akhlak mulia tadi itu. Ya, akhlak mulia. Yang agama lain ya sesuai dengan agamanya masing-masing kan punya pendidikan yang mungkin Protestan, yang Katolik, yang Hindu. Mereka punya standar-standar akhlak sendiri dan saya rasa mereka punya. Nah, yang Muslim di pondok kan? Oh, di pondok. Ini belum pernah terbayangkan. Belum pernah. Iya, belum pernah terbayangkan. Saya berharap ini ada pejabat-pejabat yang nanti merespon ini ya. Amin. Saya harapkan begitu. Karena kan di dalam pendidikan nasional itu ada pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter itu sebenarnya bagaimana mengejawantakan di pondok pesantren itu ya. Iya. Meskipun hanya 3 hari ya, dia merasakan betul. Cukup. Sholat bersama kiai gitu ya? Selama 3 hari, sholat malam, bangun malam, makan, tidur,
bersama-sama itu sudah sesuatu sekali. Justru nanti sangat berkesan itu. Sangat berkesan. Apalagi berkala setahun sekali. Wah, wes mencas. Wah, ngecas itu. Dan diberi cuti. Diberi cuti ya. Itu bagian dari masa kerja. Jangan itu libur terus dibuat itu bagian dari masa kerja. Wes, satu program peningkatan. Ada peningkatan rohani. Masuk pondok. Kerja sama-sama pondok. Dan pondok terbuka sekali. Amat sangat terbuka. Sangat terbuka. Baik, ini menarik sekali menurut saya bagaimana pondok-pondok dan Indonesia ini kaya dengan pondok pesantren. Di setiap tempat banyak pondok pesantren. Ini tidak ada di negeri-negeri yang lain. Tidak ada negeri yang ini kekayaan kita. Kekayaan bangsa Indonesia ya. Masya Allah. Jadi kalau kita lihat pondok pesantren ini memang sebenarnya potensi sebagaimana disampaikan Pak Kiai tadi untuk menjaga akhlak mulia. Ya, karena pondok pesantren kan penerus Rasulullah. Rasulullah itu mbak itu ma bu'istu illa li utammima innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Maka misi akhlak penting sekali. Penting ya. Sebenarnya kalau dari situ ruhnya dibangun, akhlaknya dibangun, nanti skill ya sesuai dengan kapasitas dan kompetensi masing-masing gitu ya. Dan itu nanti para pejabat akan dekat dengan ulama gitu ya. Nah, kata Rasulullah sinfani minan nas, dua kelompok manusia, kalau kedua-duanya baik maka negeri akan baik, yaitu al ulama wal umara. Masya Allah. Itu nanti akan ada penyatuan. Berarti memang bersatu ya? Bersatu untuk apa? Bersatu menjunjung akhlak. Menjunjung akhlak. Negara akan bahagia, akan maju gitu ya. Akan maju. Kalaupun ya, saya tidak takut itu negeri kita ini habis sumber daya alamnya habis, saya nggak takut. Kalau penduduk negeri ini berakhlak mulia, bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barokat minas sama'i wal ardh, akan dibukakan berkah dari langit dan dari bumi. Gantungannya ke langit. Oh, gantungannya ke langit. Berarti tidak mungkin kecuali akhlak dan keimanan. Iya. Dan umat Islam akan melindungi minoritas. Gitu akhlak mulia itu nggak mungkin akan menyakiti. Oh, iya. Jadi memang rahmatan lil alam. Rahmatan, kebaikan. Tidak ada penindasan kepada minoritas, tidak ada. Nggak ada. Umat Islam itu kalau berkuasa, jadi kekhawatiran-kekhawatiran itu hilang. Mereka akan dimuliakan. Rasulullah sendiri mengatakan, azan tuh man adzadzimiyan, siapa yang menyakiti non muslim. Nah, gitulah ibaratnya. Di negara mayoritas muslim. Faqad adzantuhu ana khasmuhu. Gitu. Saya musuhnya. Kan gitu kan. Pembelaan kepada minoritas tadi ya. Siapa yang berani melawan Rasulullah? Ya, ini sebenarnya jaminan ya. Ketika Islam itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang minoritas keamanan terjamin. Islam akhlak mulia dominan di pemerintah, selesai masalah. Apakah mungkin Ustadz ya kalau kita kembali ke masa lalu ya, dulu pada masa Islam kan jaya, peradaban tinggi, cepat tersebar kemana-mana. Apa mungkin tadi dua hal bersatu antara ulama dan umar tadi memang itu dulu zaman raja-raja itu para wali gitu ya? Bersatu dengan raja. Raja itu di dalam ikatan hamba kepada Allah. Raja adalah orang-orang beriman. Lalu dalam praktek terhadap kehidupan dia khalifatullah. Dia sebagai khalifahnya Allah di muka bumi. Khalifahnya Allah maksudnya apa? Sebagai pelayan bagi makhluk. Oh gitu ya. Sekarang dipahami khilafah itu kekuasaan. Manusia itu fitrahnya sebagai khalifah di muka bumi. Apa? Melayani. Gitu ya. Maka raja itu harus menjadi pelayan bagi masyarakat, bagi rakyat. Menyelenggarakan kehidupan yang baik, mengorbankan kepentingan diri. Itulah pribadi Rasulullah yang harus ditiru. Gitu. Berarti kalau sebenarnya antara umarok dan ulama ini memang bersatu, Islam akan jaya betul. Wah, bukan hanya Islam, semuanya akan bahagia. Semuanya akan bahagia. Semua akan bahagia. Cuma kadang-kadang
ada hal yang persepsi negatif tadi ya Ustaz ya. Kadang-kadang sehingga kalau umarok itu dekat dengan ulama nanti kadang-kadang persepsinya kurang bagus, maka harus jaga jarak gitu. Padahal dibangun Indonesia itu dengan oleh para ulama gitu. Undang-undang kan sudah ada undang-undang. Maka kami bentuk negara, dibentuklah sebuah negara yang berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Maka masing-masing agama yang di negeri ini menerjemahkan sendiri-sendiri Tuhan yang Maha Esa. Umat Islam menerjemahkan ketuhanan yang Maha Esa dengan Al-Quran. Oh gitu ya. Iya. Tidak, agama yang lain tidak dipaksa harus sesuai dengan Islam. Tidak, silakan saja. Kan kita sudah sepakat itu. Tapi orang Islam harus dididik betul sebagai hamba kepada Allah, gitu ya. Tidak menyekutukan Allah dengan harta. Menyekutukan harta dengan harta kan berarti dia mementingkan harta. Ya Ustaz, kembali ke santri tadi Ustaz. Berarti tugas santri itu mengawal ini tadi agar ulama dan umarok itu bersatu untuk memajukan negara atau mendorong karena menjaga ini ya yang berwenang, yang berkuasa, yang punya pemenangan gitu yang menjaga itu. Jadi mestinya para pengelola negara, pemerintah itu duduk bersama. Ayo, jangan kiai suruh sowan kepada mereka, ketemu nih angel. Bagaimana mau mereka itu sowan untuk apa? Bukan sowan hanya untuk diminta dipilih, tidak. Sowan saya harus bagaimana ini? Oh gitu ya. Tidak ketika mendekati pemilu. Itu. Tapi setiap saat memang ada hubungan secara langsung dan hubungan hati juga. Dan harus husnudzon. Ulama ini untuk kepentingan negeri sudah tidak ada. Ya. Harus husnudzon. Umarok ini harus husnudzon dengan ulama. Husnudzon. Tidak boleh. Ulama itu wis ora kepengin dadi pejabat, wis ora kepengin aja wedi. Ulama wis orang kepingin pejabat, itu sudah jelas itu. Berarti mungkin selama ini kadang-kadang ada perasaan-perasaan kurang sreg, ada kurang baik terhadap para ulama dengan persepsi-persepsi yang negatif gitu ya. Mungkin ada persepsi, tapi semoga ini nanti ada perubahan. Berarti ada usaha untuk memperbaiki itu, merubah kurang baik menjadi baik. Nah, maka semoga masuk ke pemerintahan orang-orang yang punya akhlak ini tadi, sholatnya baik, punya akhlak yang mulia, terus nanti mengadakan perubahan, dekat dengan semua ulama, menyatukan. Tapi kadang-kadang persepsi Islam ini kan tuh kalau semacam itu nanti radikal ini Ustaz. Ya harus definisikan dulu radikal itu apa. Gitu kan. Sekarang radikal itu apa? Gitu ya. Radikal itu, kalau radikal itu menyakiti orang, itu bukan Islam. Enggak ada Islam yang menyakiti orang. Ini kan lebih pada akhlak ya. Akhlak. Maka dekat ini untuk menyempurnakan akhlak, liutammima makarimal akhlak. Dan sebenarnya membantu pemerintah untuk membangun karakter dan akhlak. Iya, kalau ini karakter ini dibantu, semua bahagia. Sing Islam kan tidak membatasi orang untuk menjadi kaya juga tidak. Tapi kaya bisa dekat dengan yang miskin, bisa memberi sehingga yang miskin pun tercukupi, yang kaya tidak takut kekayaannya dijarah oleh orang yang miskin. Itu kan kehidupan yang luar biasa. Luar biasa nih Ustaz, termasuk peran santri yang mungkin terus terang ini keluar dari pikiran secara umum termasuk bagaimana mengawal negeri ini, mendorong negeri ini gitu ya. Iya, harus dekati para pesantren. Mondok 3 hari atau seminggu itu juga nggak apa-apa kan ya. Kan nanti dijadwal toh. Digilir itu sip gitu ya. Wah. Dan insya Allah pondok-pondok siap itu menerima ya. Siap ya. Kami siap mengkoordinir pondok-pondok seluruh Indonesia. Apalagi Pak Yai sebagai ketua Forum Ulama dan Tokoh Umat Islam. Baik, ini mudah-mudahan saya berharap apa yang disampaikan Pak Yai ini betul-betul memang direspon ya, karena selama ini kan problem kita sebenarnya ada problem karakter, problem akhlak, problem hal-hal yang terkait dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Apa banyak koruptor itu kan mungkin karena secara akhlak juga
kurang bisa diterapkan ya sekarang. Kalau dia beribadah tapi di luar itu juga lepas gitu Pak ya. Lepas itu bukan santri. Baik, sekarang kita bicara tentang bagaimana sebenarnya seorang santri ketika dia harus memilih seorang pemimpin itu Pak ya.